Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara apa? Pasti acara Ngopi bareng. ngopi bareng. Santai-santai ngopi bareng bersama Pak Razi. Aduh. Tapi walaupun namanya Pak Razi, tapi sebenarnya ngopi bareng ni adalah untuk semua yang mengikuti program kita pada hari ini. Jadi yang datang-datang ni pasti ada sesuatu yang ingin ditanyakan Betul, kepada Pak. saya. Ya. Kerana hari ini bebas di acara kita ya. Relax ya Pak ya. Relax. Jadi begini Pak, saya mau bertanya duluan. Ya. Di episode yang sebelumnya Bapak pernah bercerita bahwa memimpin itu harus dengan hati. Nah, bahwa memimpin itu harus dengan hati. Oh gitu ya. Iya. Ini Bisa nggak lebih dijelaskan lagi Pak tentang bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan kepemimpinan dengan hati itu? kepemimpinan melalui hati. Ini saya kira macam manajemen kalbu lagi. Saya ingat ada satu acara tu, saya selalu lupa acara manajemen kalbu ya. Ya kadang-kadang apabila kita berbicara tentang bagaimana manage orang pakai hati. Saya ingat adalah episod sama dengan anak-anak muda mahasiswa magang itu saya bicara bahawa ya kadang-kadang anak muda ni harus kita memberi peringatan kepada mereka bahawa sesungguhnya di zaman kuliah itu untuk orang akan ukur kepintaran kita ini melalui minda kita, otak kita, kepala kita. Betul sekali. Tapi kalau kita ingin maju di luar, bagaimana untuk orang senang dengan kita dan sebagainya, kita harus pakai hati, memimpin pakai hati. Ya, kadang-kadang satu ayat yang cukup besar, tapi untuk diterjemahkan dalam bahasa itu mungkin kadang-kadang orang tidak memahaminya dengan secara menyeluruh. Saya buat satu contoh beginilah ya. Ada satu kata-kata peribahasa atau perumpamaan. Kalau kita ingin mendapatkan madu, jangan kita rosakkan sarangnya itu. Oh, itu dia. Jadi kalau kita ingin madu lebah kita rosakkan sarang itu, saya kita jadi hancur, cedera kita. Dapat madunya kan sengat lebah. Sengat lebah itulah. Ini ya bagaimana mendapatkan madunya itu. Saya buat satu contoh beginilah. Di dalam ambil contoh di dalam sesuatu perusahaan sebagai satu manajemen ya. Kadang-kala ada satu karyawan saya itu, saya suruh dia membuat sesuatu itu, dia delay, terlambat untuk menyiapkan ataupun kadang-kadang dia tidak melakukannya itu. Ada dua cara untuk saya suruh dia menyiapkan pekerjaan itu. Yang pertama adalah kamu ini. Wah, contohnya begitu kan. Kenapa kamu gak siap? Aku pecat kamu ya. Besok harus siap dah. Contohnya begitu ya. Dan insya-Allah besok dia akan siapkan. Dia akan siapkan dalam keadaan kesal dalam hatinya. Dia mau lawan tak boleh lah kan, kerana bos dia kan. Saya potong gajinya ataupun saya buang dia. Benar gitu kan. Itu yang pertama. Dia akan siapkan. Tapi dia akan membuat pakai otak dia untuk menyiapkan kerja itu. Gimana caranya? Mencara dia akan buat. Dia akan jawab. Dan pekerjaan itu siap. Tapi berkemungkinan tidak yang terbaik. Tapi ada satu lagi cara untuk saya mendapatkan itu adalah kamu ni sebenarnya hebat, luar biasa. Tapi aduh, yang ini cuba kamu siapkan. Saya benar-benar butuh ni sesuatu dari kamu. Bisa enggak kamu siapkan pada besok hari? Contohnya begitu kan. Ya. Contohnya begitu. InsyaAllah dia akan siapkan. Jadi dua-dua dia akan siap. Dengan cara yang saya paksa pun dia siap. Kalau tidak, saya potong gaji kamu. Atau yang kedua, saya bagi pujian dulu kepada dia dengan mengatakan bahawa kamu ni sebenarnya bisa laku, kamu ni seorang yang hebat. Cuba kamu siapkan pada besok hari ini semua ya. Kamu mungkin ada sedikit masalah, saya faham itu, tapi kamu siapkan ini. Dan insya-Allah dia akan menyiapkan dengan yang lebih bagus daripada yang saya mengancam itu tadi. Sama juga apabila kita di dalam berbisnes jaringan. Kalau kita bicarakan tentang bisnes jaringan, networking kita, contoh sebagai satu contoh ya. Kita bisa membuat satu terjahan. Kamu harus menyampai posisi begini-begini, tekan dia begitu. Kemungkinan dia akan mendapat, tapi dia akan melakukannya itu dengan cara yang agak kalau dia tidak mencapainya, kemungkinan dia akan rasa malu. Jadi satu caranya mungkin dia akan membeli produk itu dan tidak menjual. Contohnya begitulah. Short term mungkin bagus, tapi long term ini tidak bagus. Itu sebagai satu contoh. Saya teringat satu kisah ya. Satu kisah kerana seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak bagus itu pasti ada alasannya. Sebagai satu contoh di Amerika, ini kisah Amerika. Saya berani cerita kisah Amerika tu kerana mungkin Imran, Rizwan, Iqbal tu
nggak tahu kisahnya sebab kisah dia mereka. Tapi saya percaya, Pak. Percaya. Yalah, anak soleh kan. Tidak lain cara. Ini kisah benar ini. Saya pernah terbaca satu kisah. Dia ini seorang preman. Preman yang suka mengganggu ketenteraman awam lah. Suka mengganggu orang itu, ini dan sebagainya. Dia sampai ke tahap merampok rumah orang itu dan dia memang seorang yang sedang dicari oleh polisi. Tiba-tiba satu hari, kalau kita lihat di polisi itu dia buat wanted foto dia segala macam. Dia polisi cari dia. Tiba-tiba satu hari dia sedang berada di dalam mobil dengan pacarnya. Tiba-tiba polisi lihat dia, polisi tudung pistol. Sampai ketuk dia. Kamu sekian-sekian, ya sekian. Keluar kamu dari sini. Dia lihat polisi itu tudung pistol ke dia juga ada pistol. Dia ingat polisi itu mau nembak dia ambil pistol, dia tembak polisi itu. Maka polisi itu mati. Bila polisi itu mati, maka dia ni ditangkap, dibuat pengadilan, maka hakim menjatuhkan dia hukum bunuh. Hukum mati. Tapi kalau di Amerika tu dia tidak gantung lah, dia pakai kerusi listrik itu. Kerusi listrik itu kan. Jadi sebelum dia dijatuhkan hukuman itu sampai waktunya untuk dia eksekusi itu, maka wartawan tanya kepada dia, kamu rasa kesal enggak atas kejadian kamu? Kamu rasa bersalah tak atas apa yang kamu lakukan ini? Saya yang pertama, saya tidak kesal dan saya tidak merasakan diri saya bersalah. Saya kesal kenapa saya dijatuhkan hukuman mati, dia bilang. Kerana sebenarnya saya membela diri saya, kerana polisi itu mendorong pistol ke saya. Maka daripada saya mati, saya tembaklah dia. Maksudnya begitulah, alasannya begitu. Kerana sesungguhnya sebab itu pada saya adalah kalau kita membicarakan tentang menginginkan sesuatu, manusia ini pasti dia kenapa dia melakukan ataupun tidak melakukan, dia ada sebab-sebab tertentu. Sebab itu seringkali saya mengatakan bahawa kalau kita mau yang terbaik daripada manusia, daripada teman-teman kita, orang bawang kita dan sebagainya, yang terbaik adalah kita memberi pujian kepada orang itu. Walaupun kita sering mengatakan bahawa pujian ini kadang-kala adalah seumpama racun. Kadang-kala memuji orang ini membuat orang akan terlena dan sebagainya. Kritikan itu adalah sebagai satu obat. Tapi ini bahasa-bahasa pada saya lah ya. Ini sebenarnya bahasa-bahasa buku. Pada saya maaflah ya. Maaflah yang ikut acara ini. Kerana manusia, kebanyakan manusia, 90% manusia tidak suka dikritik. Tidak suka dikritik. Dia suka pujian. Kita puji dia, tapi puji yang benar lah. Beri semangat, insya-Allah dia akan buat yang terbaik. Ini pada saya. Ini kita cerita dalam sisi kalau otak, kita mikir otak, kita memberi kritikan kepada dia supaya dia bagus. Dia bagus. Tapi kalau hati, kita bagi pujian. Pujian yang ikhlas. Itu dia. Jelas ya? Oh. Sangat clear. Ada lagi yang mau tanya pada saya hari ini. Kita hari ngobrol santai-santai aja lah, ya. Manusia ini, bagaimana kita mengikat hati manusia itu, sebenarnya topik-topik yang harus kita bangkitkan. Kalau saya sering menceritakan, kalau kita membaca buku dan sebagainya, mengkajilah manusia ini, sebenarnya ada 8 topik. Manusia ini suka berbicara. Bagaimana kita mendekatkan kita dengan, terutamanya dengan orang baru ataupun orang lama dan sebagainya. Yang pertama, manusia ni dia concern, dia peduli kepada kesihatan ataupun berkenaan kehidupan. Sebagai satu contoh lah ya, macam saya lihat Rizwan ini kan, first time saya ketemu dia, dah lama tak ketemu, tiba-tiba saya ketemu dengan dia. Wow, sehat sekarang Rizwan ya. Wow, kelihatannya gantang ya. Pasti dia tenang. Cuba ini dia senang bicara topik itu senang. Dia senang menunjukkan bahawa kita benar-benar peduli kepada dia. Itu satu topik. Yang itu yang pertama kan. Ini kadang-kadang kita terlupa ini. Yang kedua contohnya tentang makanan. Kadang-kadang kita lihat kan, kita cerita, makanan di sana enak, makanan di sini enak. Orang suka itu topik-topik itu. Wah, itu orang senang itu topik-topik itu ya. Kadang-kadang kita, ini masuk bagaimana kita menambat hati. Nah, benar kan? Mengambil hati. Tapi ingat kata-kata salah satu bapa di Indonesia inilah ya. Saya ingat Buya Hamka pernah mengatakan ini. Sederhana saja, dia bilang kalau kita berbicara melalui hati, hati jugalah yang akan mendengar. Kalau kita berbicara melalui mulut, yang akan dengar cuma cuping telinga. Jadi kalau kita mau beli hati,
Bicaralah melalui hati. Itu tadi salah satu topik macam saya bicarakan tadi. Tapi benda itu harus jujur. Jangan makanan satu tempat tu makanannya gak enak, kita ngomong tentang makanan itu enak kan, orang ni apa orang ini kan. Ya benar cocok gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seringkalinya orang senang menyentuh tentang apa nama itu penyakit-penyakit tidur. Kamu begini ya, tidur kurang ke? Kita macam peduli dia istirahat gitu. Manusia senang itu. Ini kajian ni. Jangan kita pandang apa? Pandang enteng. Pandang remeh, pandang enteng ataupun kewangan. Dan apa sesuatu yang bisa kita belanjakan dengan uang itu tadi, ya. Kalau kita bicara tentang keuangan ini adalah kemakmuran lah. Kemakmuran orang kan senang. Kita contoh tentang masa depan, itu, ini dan sebagainya. Ini beberapa topik yang harus kita bukakan, ya. Dan dalam survei juga, dalam survei juga mengatakan salah satu topik yang orang senang berbicara ini adalah sesudah hidup. Dia punya life after the death. Kita ngomong bahasa Jawa ni, life after the death. Orang kan senang bicara begitu. Itu masuk dalam sudut religious lah. Saya bicara ni semua berkenaan dengan hati lah ini. Topik-topik yang orang kan senang. Kalau yang cowok-cowok, kalau cewek itu ya kemungkinan juga sama lah. Satu lagi orang senang topik-topik kepuasan seksual, ya. Sebab itu kalau kita lihat, benar, kalau kita lihat orang bisnes produk kan, cuba kita sentuh tentang produk yang meningkatkan kepuasan seksual, pasti ramai itu. Ramai itu. Benar. Ya, kadang-kadang kita lihat langsung tergerak dia untuk tergerak dia, baca dia, beli enggak beli kita enggak faham, tapi dia akan baca habis gitu ya. Dia akan baca habis itu. Kepuasan seksual senang banget gitu ya. Itu salah satu kerana pada seorang, saya sering mengatakan beginilah, kalau kita bicara seorang lelaki ini, dia akan senang bagaimana untuk mempertingkatkan seksualnya. Ini bukan jorok lah ya. Ini tentang topik-topik yang manusia senang ya. Kemudian satu lagi yang sering saya sentuh dengan teman-teman ini, yang membuat teman senang ini adalah kita menceritakan tentang masa depan anak-anak. Anak kamu sekarang bagaimana? Ya, sekolahnya bagaimana? Begini ya. Itu langsung cerita dia. Cerita dia. Anak aku begini. Kadang-kadang dia kadang-kadang anaknya itu cuma tahap begini, tapi dia akan ngomong lebih. Orang tua ni memang kadang-kadang ini memang dia akan berlebih tentang masa depan anak-anaknya. Ini topik-topik yang nyaman lah. Yang menyenangkan. Dan jangan lupa, yang paling penting, createkan satu perasaan dihormati. Kita harus menghormati orang itu. Kita createkan, jangan kita ngomong-ngomong apa, tapi kadang-kadang itu ada juga kalau kita sudah terlalu dekat gitu, tapi intinya create-nya adalah satu perasaan dihormati. Kita menghormati dia ni tadi. Itu yang penting. Respect dia. Ini cerita manajemen kalbu ni tadilah beberapa top. Saya ingin menyentuh satu lagi. Ada satu kisah saya pernah baca ya. Ini sebagai pedoman buat terutamanya buat orang tua lah. Pasangan suami isteri lah ya. Kadang-kadang seorang ayah, ada satu, saya lupa, ada satu surat dipanggil letter from father ke apa begitu. Satu surat dia mengisahkan begini ya. Kisahnya yang cukup popular di negara barat itu, kisahnya seorang ayah dengan seorang anak. Ayahnya seorang yang sibuk, seorang yang sibuk dan galak, anaknya ini kan. Jadi anaknya itu bila dia makan, kadang-kadang dia mengutur ke tempat makan, dia akan jerit anaknya. Wah, ini kenapa kamu makan begini, kata dia kan. Wah, begitu kamu harus bersihin tempat ini. Wah, gitulah. Dia masuk ke kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya itu berselerak. Bahasa Indonesia berselerak. Berantakan. Tapi bagus juga dalam ngopi bareng ini ya. belajar bahasa. Berantakan. Ini apa ni? Dia bilang ni gaya macam tempat kandang kerbau, kata dia kan. Tempat kerbau berkubang, kata dia. Bahasa kan? Marah begitu kan. Anak ini dia akan bersihin tempat itu, tapi dia sebal tu dan kesal itu. Lama-lama hubungan antara anak dengan bapa ni, ayah ni tadi, maka agak renggang. Kalau ada sesuatu masalah, dia tidak mau curhat. Dia sudah menganggapkan bahawa
orang tuanya itu terlalu terlalu keras buat dia. Dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa terima. Jadi satu hari tiba-tiba di dalam keadaan dia sedang bekerja di rumahnya itu, dia sedang ketik-ketik sesuatu lah dalam komputernya itu, anaknya itu ada problem, tapi anak ni tidak menyampaikan problem. Tiba-tiba anaknya datang terus dakap dia. Papa gitu, nangis gitu kan. Akhirnya di situ dia merasakan satu, kenapa anak aku jadi begini ya? Sekesal begitu. Jadi dia mikir, merenung. Jadi dia cuba satu perasaan mendalam yang terbit dalam dirinya itu, selama ini dia kurang perhatikan anaknya itulah. Yang dia tahu marah kan. Dia rubahkan dia punya konsepnya itu, mendekati anaknya itu adalah bila sesuatu yang perkara yang berlaku, dia lihat anaknya begitu, dia akan tanya, kenapa anakku, kenapa kamu begini? Oh, kamu tahu enggak kamu ni permata hati di rumah, gitu-gitulah. Ayat-ayat yang berbentuk kasih sayang, pujian, itu, ini dan sebagainya. Maka anaknya itu daripada yang agak sebagai anak yang rebel, atau rebel ke? Anak yang suka memberontak, jadi anak dia menjadi seorang anak yang penurut. Ini salah satu aplikasi bagaimana caranya kita menggunakan hati untuk menawan hati keluarga kita, ya, hati keluarga kita. Bagaimana caranya untuk menawan hati orang lain dan sebagainya. Ya, macam saya pernah berbicara dengan satu topik episod ya, terutamanya kepada suami dan isteri kan. Saya rasa semua mengalami masalah yang macam kita gitu kan. Macam kita lah, macam saya juga mengalami masalah ini kan. Kadang-kadang isteri kita ngomel dengan kita, kadang-kadang dia bercerita, kita kesal kan. Kadang-kadang bila dia menyalahkan kita, dia ngomong-ngomong begitu, kita langsung jawab, bagi solusi kepada dia. Lagi dia problem, lagi dia nak marah dia tu. Kerana tapi kalau kita benar-benar memahami melalui hati kita sikap seorang wanita ini, Rizwan ni kenapa dia senyum? Sebab dia baru nikah. Ingat satu perkara ini kan, bahawa kadang-kadang curhat seorang omelin seorang isteri itu, dia ngomel menceritakan sesuatu tu, dia bukan butuh solusi daripada kita, dia cuma butuh telinga kita untuk mendengar saja ya. Sebab itu kadang-kadang dalam keadaan saya bercanda, saya sering mengatakan bahawa lelaki lebih cepat peka ya. Tuli. Kalau lelaki itu sekitar usia 50 tahun dah tuli dia. Dah mula telinganya dah kurang dia kan. Ya, kerana sering diomelin isterinya kan, maka tuli dia gitu. Telinganya dah kurang. Kadang-kadang saya bercanda begitu. Jadi ini salah satu nasihat saya lah ya. Nasihat saya kepada terutamanya pasangan yang baru berumah tangga. Ingatlah ya, kalau isteri-isteri kita ngomel dan sebagainya, janganlah kita lawan dia. Kerana yang dia mahu bukan teman perbahasan, tapi teman yang bisa mendengar omelan-omelan mereka itu tadi. Dengar dan senyum. Kalau kita senyum, dia ngomong. Kalau kita senyum, dia lagi dia jengkel dia. Dia bilang kita perli dia pula kan. Yang terbaik kita inilah kita diam saja, dengar. Iya, sabar itu ya. Ingat ya, cinta itu gampang, tapi maintain cinta itu sulit. Ingat itu ya. Itu kan. Ya. Okey Pak, diminum dulu Pak. Oh, minum dulu. Jadi kita istirahat sebentar lah ya. Nanti mungkin ada kita bisa tunjukkan satu kenangan-kenangan lama kita sebelum ini yang bisa memberikan satu kenangan yang memberi satu memori yang indah buat kita. Kerana pada saya adalah di dalam program Ngopi Barang ini, saya mau createkan satu rumah yang insya-Allah memberikan sinar kebahagiaan dan kenyamanan kepada mereka yang mengikuti program-program ini. Okey guys, kita istirahat sebentar. Insya-Allah kita akan teruskan lagi lepas break ini. Okey. Yeah. Jangan lupa ya guys, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Okey? Okey. Bahagia sampai ke akhir hayat. Amin. Permata buat istri. Permata buat istri.
Orang yang berani ini, insya Allah dia tidak akan mati. Orang yang mati ini adalah orang yang penakut. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersama dapat lebih gambaran setiap janji menggapai mimpi di langit tinggi. Anda yang membuat pilihan, ya, anak-anak semua, guys semua yang membuat pilihan. Saya tidak menyuruh Anda untuk menjadi seorang businessman atau businesswoman. Anda yang membuat pilihan. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak siap change, orang itu akan mati di Indonesia ini. Bukan kerana pilihan kita, bukan kepilihan kita. Ini yang terjadi sekarang, harus change. Ikhlas berbagi ilmu. Berikanlah ilmu itu, keikhlasan hati kita, walaupun bukan kepada grup kita sekalipun. Insya Allah saya tidak bisa menjanjikan sesuatu, tapi Amin saya sampaikan kepada Anda, lihat 1 tahun akan datang Anda akan menjadi seorang pengusaha yang benar-benar sukses. Kami dari tim NTB. Halo guys, kenalkan saya Leri Tumangkeng, saya dari Manado. Saya Abdul Qadir, kita baru aja menyaksikan acara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astela. Saya di sini sebagai salah satu trainer digital network marketing. Di sini saya belajar terlebih khusus dengan era baru ini, ada banyak hal yang kami dapatkan. Alhamdulillah di sini lebih dari 100 orang ya peserta dari seluruh Indonesia hadir untuk mendapatkan ilmunya. Dan kami selama 3 hari di sini sudah mengikuti training The Trainer, DNM Keling, dan Inspirasi, kita akan bangkit dan berdiri menjadi seorang pemenang. kami insya Allah siap dan ikhlas untuk berbagi kepada Indonesia bagaimana nanti bisa mengembangkan bisnis DNM Keling, tentunya untuk hidup yang lebih baik lagi ya. Insya Allah Keling akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara 2022. Amin, dan Anda adalah salah satunya. Oke guys, ya kita ketemu lagi. Sebelum saya terlupa, jangan lupa ya untuk like, subscribe, share dan komen program ini ya. Ingat, program ini sebenarnya penting, dukungan daripada anda semua. Jadi kita lanjutkanlah topik kita berbicara tentang manajemen hati ini tadi, pengurusan hati. Rizwan tadi mau tanya. Iya Rizwan apa dia? Tadi Bapak sudah bagikan kita topik-topik tentang ini ya, hal-hal yang suka diobrolkan ke siapa aja gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang Bapak boleh bagi ke kita juga bagaimana cara supaya kita disukai oleh orang lain. Oh gitu ya. Oh ini kaget cerita begini ya. Ada satu pantun Melayu lah yang terkenal di Indonesia, di Malaysia dan juga terkenal di Indonesia ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ingat, mata pergi ke hati. Jadi hati paling penting. Jadi bagaimana caranya, kod-kod, bagaimana caranya membuat orang suka kepada kita, menyukai kita. Yang pertama sekali, jadikanlah kita benar-benar ikhlas untuk menyukai orang itu. Oke. Jadi kita dulu yang harus suka. Kita dulu. Itu harus mulai dari kita. Saya ingat satu kata-kata, kita susah untuk membeli hati orang, membujuk hati orang. Tapi lebih gampang kita memujuk hati kita. Jadi kita uruskan hati kita supaya benar-benar ikhlas dan tulus, supaya kita menerima orang itu, kita menyukai orang itu. Dan insya Allah macam saya katakan tadi, kalau kita beri dengan hati, insya Allah orang itu akan terima dengan hati. Jadi itu yang tip yang pertama. What we give, insya Allah that's what we get. Apa yang kita beri, itu juga kita akan terima. Kita beri dengan hati, kita akan terima hati dia. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya ini ya. Itu yang pertama. Tip yang kedua adalah perkara yang paling simple. Paling simple dan kadang-kadang kita sulit untuk memberikan itu, ya. Dalam hadis juga mengatakan bahawa senyum itu adalah satu sedekah. Senyum. Kenapa senyum satu sedekah? Kenapa senyum satu sedekah? Kalau kita huraikan ya. Kerana apabila kita senyum, insya-Allah kita akan mengembirakan orang lain. Jadi sebagai satu sedekah. Sedekah itu maksud kita beri sesuatu
akan membantu orang itu. Sebab itu diibaratkan sedekah tu tadi kan, menyenangkan orang itu. Jadi orang lain. kita senyum. Tapi senyum tu ada macam-macam senyum. Jangan senyum kambing. Jangan senyum yang macam kita dalam bahasa Melayu perli. Perli tu apa ya? Perli tu macam senyum yang tidak ikhlas lah. Senyum sinis. Ini senyum juga ni. Kita senyum juga ni. Ini membuat orang nyebal dengan kita. Senyum dengan ikhlas, senyum dengan manis. Gitu. Senang orang itu ya. Senyum yang tulus ya. Kalau gigi kita ompong di depan gitu, janganlah kita tunjukkan gigi kita itu kan. Tapi harus senyum. Senyum dengan ikhlas, senyum itu tadi kan. Dan satu perkara yang gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit itu kita ingat nama orang itu. Sebab panggilan pada nama itu adalah satu hadiah yang terbesar. Kemesraan itu tadi. Contohnya lah, siapa tadi? Namanya siapa? Saya lupa. Contohnya begitu kan. Ini namanya. Dia macam, orang ni enggak ingat aku. Orang ni enggak ingat aku. Jadi kalau boleh, kalau kita sering lupa, kalau bisa kita catat nama tu di tangan kita kan. Kita panggil, kita lihat ini. Oh, Ridwan kata kan. Jadi dia senang gitu. Saking pentingnya menyebut nama itu, orang akan rasa dekat dengan kita tau ya. Iqbal. Cuba saya ketemu Iqbal ini. Siapa ni? Dia merasakan dia dengan kita tu jauh gitu. Tapi kalau kita sebut nama, orang akan senang. Walaupun kita baru ketemu dia, cuba ingatkan nama itu. Dan satu tip-tipnya itulah, kadang-kadang kita susah sangat, kita tulis di telapak tangan kita. Sebab itu kadang-kadang kalau seorang konglomerat businessman dan sebagainya, mereka bertukar kartu itu kan, dan kartu itu mereka tidak letak di kantong. Ini ingat ya guys ya, dia letak di atas meja ni. Kenapa dia letak depan matanya tu? Kerana menyebut namanya itu. Dia tidak letak di kantong, dia letak di situ dulu. Bila orang tu pulang baru disimpannya itu. Supaya dia mengingat nama itu. Ini penting guys. Ini penting, sebut nama. Kalau kita lupa sebut nama pun, kita panggil dia abang ke adik ke, sesuatu panggilan yang membuat orang itu dekat dengan kita. Itu penting juga itu ya. Satu lagi itu, ini satu lagi, gampang-gampang susah itu tadi kan. Jadikanlah pendengar yang baik. Kita benar-benar beri telinga kepada orang itu. Walaupun kadang-kadang satu topik itu panjang, kita macam mata, kapan aku akan berbicara itu? Ingat, ada waktunya kita akan berbicara. Biar dia ngomong. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang enggak paham itu, dia ngomong. Bila dia berhenti kejap, kita ngomong kan. Dia dia sambung lagi. Kita diam, biarkan gitu. Ini membutuhkan satu kesabaran. Ini hatilah ini. Hatinya main peran itu. Kita harus pujuk hati kita. Jadi kalau seorang pendengar yang baik, biarkan orang banyak bercerita tentang diri dia. Aku dulu begini, aku dulu pernah bunuh 3 Belanda dulu, orang tua aku pernah bunuh 3 Belanda segala macam. Contohnya begitu. Dia ada cerita, enggak apa-apa. Aku ni keturunan benteng Betawi apa benar. Ni kita biar dia cerita, enggak apa-apa itu. Biar kita jadi pendengar yang baik. Itu salah satu poin yang paling penting lah ya. Kerana yang paling penting adalah dia, bukannya kita. Dia menganggap dirinya lebih penting dari kita. Yang penting adalah bila kita menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan bahawa kita khusyuk. Kalau dia cerita tentang kesedihan, kita buatlah muka sedih kita. Ikhlaslah ya. Kalau dia cerita tentang benda yang lucu, walaupun lucunya tidak seberapa, kita bukan tawa. Ini senanglah. Ini cara kita membeli hati orang lah ya. Dan satu lagi, banyak orang yang kadang-kala tersilap ini, kita harus berbicara dengan topik yang mereka gemari. Jangan kita berlawanan topik. Ini kecuali kalau orang tu benar-benar teman baik, dekat banget dengan kita, itu beda lah. Sebagai satu contoh ya, suka sepak bola enggak? Ya, saya suka. Apa tim kalau di Inggris itu timnya apa? MU. Oh, MU. Ini MU contohnya lah macam Gus Imron ini MU. Contohnya saya Liverpool. Contohnya lah saya Liverpool kan. Ini Liverpool. Saya ambil contoh dia. Saya MU, dia Liverpool kan. Liverpool itu suka enggak Manchester United? Enggak lah Pak. Dia benci banget itu. Kalau boleh Manchester biar kalah aja. Sama juga orang Manchester kan. Betul enggak orang Manchester kan? Dia kalau boleh Liverpool tu biar dia kalah aja gitu kan. Jadi janganlah kita cerita dengan Rizwan pula, wah kemarin Manchester United menang lah dengan ini. Pasti dia kesal gitu. Apa orang ini kan? Biar dia bercerita tentang topik itu.
Kita pun dengar gitu. Karena yang paling penting adalah membangunkan satu hubungan itu tadi lah. Apatah lagi dengan kasus-kasus politik ya. Kadang-kadang saya tegur teman-teman semua ya. Kadang-kadang sesuatu yang biarlah orang politik bercerita tentang politik. Kadang-kadang dia mendukung si A. Kita, oh kamu si A itu jelek begini, si B ini bagus begini ya. Tapi akhirnya satu perdebatan yang percuma. Akhirnya akan membuatkan orang tidak suka dengan kita. Pentingnya begitulah. Jadi benda-benda ini guys harus benar-benar kita jagalah ya. Dan satu poin yang paling penting adalah buatkanlah orang itu penting buat kita. Orang itu dekat dengan kita dan lakukan dengan keikhlasan. Bagi satu contoh, saya touch Iqbal lah. Jadi saya dua orang saya Iqbal ini salah satu, saya tahu bahawa salah satu kelebihan Iqbal ini adalah dalam bidang social media lah. Dia pintar itu, ini dan sebagainya kan. Saya buat dia penting dengan Keling. Bal, kamu memang luar biasa. Begini. Di Keling ini memang kamu saya butuh kami ini. Pasti dia senang hati dengan saya. Kalau boleh tiap hari dia bertemu muka saya. Ibaratnya gitu lah ya. Apalagi yang dia bisa kasih ke saya begitu kan. Kerana saya membuat dia itu penting. Hati tertawan penting buat Keling ini, penting buat saya. Walaupun posisi kita lebih tinggi dari dia, tapi dia tu penting buat kita. Sama juga kalau kita bicarakan tentang networking lah, kerana kebetulan pula kita ni dalam satu perusahaan networking ni tadi buat downline kita ini ibaratnya dia tu penting buat kita. Dan kalau boleh buat dia tu lebih hebat daripada kita dulu. Waktu contohnya dulu katakanlah dia di tahap manager, kita ceritakan bahawa kamu manager dia hebat, dulu aku manager begini. Contoh senang dia tu, kita faham tak? Contoh begitu senang dia itu kan. Jangan kita ngomong pula aku dulu manager begini, kamu begini aja kata dia. Dia merasakan lemas ini. Ada apa ni? Contohnya begitu. Contoh begitu. Ya. Sesuatu perbahasan yang membuat dia tu penting buat kita. Dia tu hebat. Macam saya bicara dari topik awal kita tadi, kalau kita ingin madu yang terbaik daripada orang tu, jangan kita rosakkan sarangnya itu, jangan kita rosakkan orangnya itu. Kita buat sesuatu pujian, sesuatu yang memberi dia semangat, insya-Allah. Ya, jadi ingat ya, ialah macam guru kita pun sering mengatakan bahawa sebenarnya adalah kritik itu, teguran itu adalah satu obat buat kita. Pujian itu perkara yang mungkin melemahkan kita. Tetapi berapa banyak orang yang suka dengan kritik, teguran, enggak suka mereka. Tapi kalau kita menegur pun adalah dengan satu teguran motivasi. Tegur dengan menunjukkan bahawa kita peduli dengan dia, dengan kasih sayang, insya-Allah dia akan terima tadi. Jadi guys ya, itu yang maksud saya kemarin adalah kalau kita mengambil ujian di atas kertas, kita harus menggunakan pemikiran kita, otak kita untuk menjawab soalan-soalan itu. Tetapi kalau di luar sana untuk kita benar-benar sukses kerana sungguhnya kalau kita melihat dalam kajian kata-kata orang bijak pandai mengatakan bahawa kita dah lahir di dunia ini. Ini bahasa tinggi ni. Kita lahir di dunia ini sebenarnya adalah untuk servis orang lain, bukan untuk diri kita. Sebab itu kalau kita lihat, kita harus berbuat baik dengan orang tua kita harus berbaik. Kan dia sering kaitkan begitu. Kita harus berbaik dengan manusia lain, berbaik dengan itu, dengan manusia ini. Dan insya-Allah ini membuat hidup kita itu aman, kita akan disukai. Ingat kata-kata ini guys ya. Itu yang paling penting. Dan ini harus kita mulakan perbaiki hati kita. Dalam hadis mengatakan bahawa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau jelek hitam darah itu, rosaklah manusia itu, rosak itu. Darah itu adalah hati. Benar begitu ya? Betul, jadi hati ini guys penting banget. Ingat guys ya, di luar waktu kita mendapat sebelum ijazah, pakai otak, belajar, jawab soalan. Tapi kalau di lapangan, kehidupan yang sejati yang sebenarnya adalah lakukan sesuatu dengan keikhlasan hati kita. Jadi obatilah hati kita, insya-Allah kita akan sukses dunia akhirat. Saya rasa kita dah ngobrol panjang lebar begini ya. Insya-Allah ya. Aduh.
Ha? Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Jadi Ya, jaga hati, Pak. jaga hati. Biarlah kadang-kadang hati kita terluka, tapi hati orang lain bahagia. Insya-Allah. Kerana kalau hati kita terluka, gampang kita pujuknya. Kalau hati orang lain terluka, susah kita pujuknya. Susah kita pujuk. Hati kita terluka, kita pujuk diri sendirilah. Ya, sebelum tidur kita pujuk, kita wirik lah, kita ini kan. Tapi kalau hati orang sudah terluka, susah kita pujuk. Apatah lagi kalau hati isteri ni, Swan. Benar. Wanita itu memang bukan untuk disakiti, kata dia. Hati wanita itu dia bilang I can forgive but I cannot forget, kata dia. Ada contohnya. Itu hati lah itu. Jadi kita pujuklah hati itu ya. Dia boleh memaafkan tapi dia tidak bisa melupakan, kata. Jangan kita rosakkan hati orang. Biar kita rosak hati kita sendiri, tak apa-apa. Gampang kita pujuknya. Okeylah guys, kita dah ngomong-ngobrol panjang lebar begini. InsyaAllah kita akan ketemu di seri-seri yang lainnya. Ngopi barang, tapi saya minta sangat insya-Allah teruskanlah ikut program-program ini dan semoga memberi manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa sekali lagi ya, jangan lupa share and subscribe. Wah, alhamdulillah, dan juga komen insya-Allah kemudian. Dan yang mau tanya, ajukan semua pertanyaannya di kolom komentar. Okay guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat stay healthy, stay distancing, dan bahagia bersama dengan insya-Allah bersama dengan keluarga dan teman-teman anda yang lain. Bye. Sukses. Inspirasi. Nama aku Dimas. Hai, saya Firza. Jangan lupa buat teman-teman semuanya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton Ngopi Bareng bersama Bapak Razi di YouTube channelnya Bapak Razi. Nonton Ngopi Bareng Bapak Razi. Tonton. Pokoknya subscribe, like, komen.